Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Fauzi Muntaha. Saya dari program studi hukum tahun 2020. Silakan panggil saya Fauzi dan saya adalah pengurus BEM FES atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial tahun 2021. Nah, berjumpa kembali dalam acara Bahasa Basi, Bahasana Bahas ini, dan spesial hari ini, Minggu 25 Juli 2021, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan informatif. Kita akan membahas seputar program studi hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang mungkin belum tahu apa sih bahasa basi itu, nah, jadi teman-teman, Bahasa Basi adalah program kerja dan acara rutin yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial, dan spesial saat ini adalah persembahan dan program kerja dari Departemen Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara Bahasa Basi pada kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Bagus Habibul Amin. Beliau adalah mahasiswa program studi hukum Unjaya angkatan tahun 2019. Beliau juga ketua himpunan mahasiswa program studi hukum Unjaya atau biasa disebut Himakum. Jadi pasti akan sangat paham dengan apa yang akan kita bicarakan atau bahas pada acara pada hari ini. Baik, mari langsung saja kita sambut narasumber kita. Halo Kak Bagus. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Mas, Kak, atau Bang nih, Kak? Bang aja, Bang. Bang. Oke, Bang Ya. Bagus. Terima kasih. Apa kabar, Bang, hari ini? Alhamdulillah, sehat. Kamu gimana kabarnya, Ji? Luar biasa, seperti biasanya. Oke, kegiatannya lagi ngapain, Bang, liburan-liburan ini? Ya, kegiatannya biasa lah. Kuliah online kan, kuliah daring dari rumah. Paling kalau misalnya kegiatan nyari keringet ya paling futsalan, jogging, paling nge-gym gitu-gitu aja sih sebenarnya. Ya, Gym kayak ya, biasa lah. sibuk sekali. Ya. Sibuk sekali ya, produktif sekali gitu hari-harinya. Baik Bang, langsung masuk ke acara aja untuk mempersingkat waktu. Bang Bagus, jadi gini, acara Bahasa Basi kita sekarang akan membahas seputar program studi hukum Unjaya gitu. Kalau menurut Kak Bagus sendiri nih, gambaran umum untuk program studi hukum Unjaya itu seperti apa? Gambaran umum terkait program studi hukum Unjaya. Jadi program studi itu sebenarnya gini, suatu prodi yang ilmu studi yang membahas tentang ilmu hukum. Jadi di dalamnya itu kayak ada hukum Islam, hukum adat, hukum internasional. Jadi cakupannya hukum internasional ataupun hukum positif yang ada di Indonesia. Nah kemudian kalau di hukum Unjaya itu sendiri, kalau saya perhatikan masih secara umum. Jadi pembelajaran dari awal itu pembelajaran hukum yang secara umum. Akan tetapi dari program studi hukum itu sendiri, saya lihat dari kampus-kampus yang lain seperti UIN ataupun IAIN mungkin ada di antara kampus tersebut yang sudah ada penjurusan dari awal seperti kayak jurusan hukum tata negara nih dari awal ya sudah pemfokusan terhadap hukum tata negara. Terus kayak ada hukum keluarga nih berarti sama aja kayak hukum perdata gitu. Cara-caranya kalau di dokter itu kalau yang di UIN ataupun IAIN itu kayak hukumnya itu spesialis lah, dokter spesialis. Kalau kita itu di dokter umumnya. Jadi dari awal kita diberikan pembelajaran terkait hukum secara umum gitu. Mungkin itu sih gambaran terkait prodi hukum di Unjaya gitu. Jadi secara gampangnya program studi hukum masih secara umum ya, belum ada penjurusan atau yang lainnya seperti di kampus-kampus lain. Iya benar-benar. Selain dari gambaran umum nih, ada nggak dari Bang Bagus sendiri untuk gambaran lulusan program studi hukum mengingat tahun depan kan baru lulusan pertama. Pandangan Bang Bagus, Bang Bagus sendiri itu bagaimana untuk lulusan pertama atau untuk tahun depan? Untuk lulusan dari program studi hukum itu prospek kerjanya kan? Silakan bebas Bang, silakan. Untuk program studi hukum prospek kerjanya itu banyak banget ya. Kayak contohnya nih, kita di fokus hukum pidana. Kita bisa ngambil di nanti mungkin kejaksaan ataupun hakim di peradilan pidana. Mungkin juga seperti itu. Atau mungkin kalau kita fokusnya nih di hukum tata negara,
kita bisa fokus nanti kerjanya untuk merancang undang-undang ataupun masuk dalam ilmu politik ataupun partai politik lainnya gitu. Kalau misalnya kita nih di dalam hukum itu fokusannya di hukum perdata, nanti kita bisa aja kerja di kenotariatan, bangun kantor hukum sendiri mungkin, tapi tidak kemungkinan dari jenjang S2-nya untuk melanjutkan S2-nya. Mungkin bisa nanti fokusannya lebih ke dalam lagi gitu loh, kayak fokusan dari S1-nya hukum pidana nih. Nanti S2-nya ngambil di hukum pidana, mungkin seperti itu. Nanti untuk hukum itu semuanya jadi yang penjurusan dari prodi hukum gitu ya, kayak kejaksaan, hakim, dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada yang dari lulusan prodi hukum itu ada yang jadi akademisi, mungkin kalau yang dia suka mengajar, mungkin juga ada yang jadi pengusaha, mungkin kan banyak sih hukum itu kayak jadi hukum kesehatan di rumah sakit nanti kerjanya, mungkin seperti itu sih kalau untuk lulusannya. Tapi tergantung kita lagi sih, kembali ke kita lagi. Kalau kita nggak kompeten, nanti kita bersaing di dunia nyata betulan itu bakal sulit dalam menghadapi persaingan bebas di luar sana. Karena sekarang ini orang-orang berlomba-lomba dalam hal pendidikan gitu. Kalau kita santai-santai, tenang-tenang, apalagi dalam hal masa-masa kayak gini kan, masa-masa pandemi gini, orang-orang malah sekarang ini kita lihat malah santai-santai ya kan, santai-santai belajar, santai-santai nggak belajar, maksudnya mohon maaf. Jadinya kalau menurut saya ini kuliah daring ini membuat mahasiswa itu tidak seperti anak kuliahan ya, tapi malah menjadikan mahasiswa itu seperti pengangguran berpendidikan. Benar kan ya? Jadi siap. aturannya kita itu bisa cara-caranya ancang-ancang, nggak ada kerjaan lain, kuliah daring pun itu nggak semuanya dengan fokus kuliah daring ya, ada yang di rumah dengan pekerjaan lain mungkin. Saya sempat kuliah offline gitu. Kalau saya pikir gitu, apalagi sekarang kan kita kuliah ada yang nyambi kerja, ada yang nyambi bantuin orang tua, mungkin itu kira-kira ilmu yang diserap berapa persen, dan nanti persaingan di luar sana itu nanti sangat berat nanti di akhir-akhir kita nanti perkuliahan. Lulusannya mungkin nanti kuliah offline kalau menurut saya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua yang dari lulusan hukum ini bisa jadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa yang bisa banggain prodi, kampus, fakultas, dan lain sebagainya sih. Baik, mungkin itu sih gambaran terkait secara lulusannya. umumnya untuk lulusan sendiri karena mungkin prospek kedepannya sangat luas, jadi dari penjurusan sendiri pun nanti akan bermacam-macam ya hasilnya juga, apalagi terlebih dalam kondisi seperti ini. Jadi harus dari diri kita sendiri untuk mempersiapkan diri untuk menyongsong ke depannya, karena ke depannya tantangannya semakin berat ya Bang. Seperti itu. Program studi hukum Unjaya itu kita tuh diunggul-unggulkan dalam hal hukum militer ya. Saya juga udah sering sih ikut kayak webinar yang diadakan oleh prodi gitu, kayak webinar tentang hukum militer, dan juga saya juga sering sih ngikut melihat prodi itu bekerja sama dengan pengadilan militer gitu dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu hal yang positif gitu bagi kita untuk bisa spesialnya kita tuh di sini gitu loh. Jadi kita bisa lebih fokus terhadap yang kita fokuskan. Gitu. Ya, pembelajarannya tadi hukum militer tadi, spesialnya dari hukum Unjaya ini ya, memiliki dosen-dosen yang berkompeten. Nah, jadi dosen-dosen yang berkompeten ini maksudnya apa? Jadi tidak hanya dengan dalam hal akademik, tapi dengan prakteknya juga dosen-dosen kita sudah mumpuni gitu. Jadi gini, kalau di dalam hukum itu terkadang teori dengan praktek itu sering berbeda gitu. Jadi dosen-dosen kita itu yang sudah praktek akan mengajarkan bahwasannya praktek itu seperti ini gitu, teorinya seperti ini. Jadi kita bisa memilih prakteknya seperti
udah tahu dosennya praktisi, politisi, akademisi, sekaligus kita juga bisa dapat ilmunya yang banyak dari mereka gitu. Misalnya itu. Yang tadi yang terpenting spesialnya kita di hukum militer ya. Kerjasamanya juga udah banyak kok. Ya, jadi dari militer sendiri ya Bang yang memang jadi keunggulan tersendiri, dan juga dosen-dosennya yang secara kasarannya ya saya sebutnya mereka juga terjun ke lapangan, bukan cuma menyampaikan teori ya. Jadi dari apa yang mereka sampaikan dan juga dalam prakteknya bisa sejalan ya Bang, kurang lebih seperti itu. Iya benar-benar. Selanjutnya kalau untuk gambaran menjadi mahasiswa program studi hukum ini bagaimana nih? Gambarannya menjadi mahasiswa hukum program studi hukum Unjaya ini gimana? Gambarannya kita jadi mahasiswa hukum ya. Gambarannya ya pasti senang gitu ya kita masuk prodi hukum. Yang pasti di dalam prodi hukum itu orang-orangnya apresiasinya tinggi, aktifnya tinggi ya. Pasti itu karena orang-orang hukum itu dikenal dengan orang-orang yang kritis terhadap sesuatu hal. Jadi pasti di dalam kelas itu tidak pernah sepi gitu. Kalau di dalam kelas pasti interaktif antara mahasiswa dan dosen. Itu merupakan satu hal yang positif bagi kita, bagi mahasiswa hukum, terutama yang sedang menempuh di prodi hukum Unjaya ini. Jadi bangga-banggalah gitu. Kemudian bagi mahasiswa juga terkait dengan hubungan mahasiswa dengan dosen, saya lihat juga sangat mudah gitu dosen untuk dihubungi gitu. Saya kadang-kadang sering dengar di universitas-universitas lain gitu, dosennya susah dihubungi nih, dosennya killer gitu. Nah saya berpikir, saya nggak menemukan dosen seperti itu di Unjaya kan. Jadi dosen itu bahkan seperti teman gitu. Maksudnya seperti teman itu kita bisa berbicara langsung, mudah dicari dan tidak sulit. Kemudian ketika kita ada masalah pun dosen itu pun nggak langsung nggak langsung menegur di umum, pasti menegurnya personal. Dan itu membuat salah satu hal positif bagi kita, bagi mahasiswa hukum, supaya betah gitu di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini juga. Mungkin seperti itu sih gambarannya tentang mahasiswa hukum. Jadi kalau saya simpulkan ya Bang, dari gambaran umum itu dari mahasiswa sendiri yang aktif dan juga kritis, dari pihak dosennya sendiri membuat lingkungan untuk pendidikan itu lebih nyaman ya, karena mereka seperti tidak ada jarak ya dengan mahasiswanya seperti itu. Iya benar-benar banget. Jadi kayak teman belajar lah. Jadi lebih nyaman untuk belajar kita. Iya Bang. Bang Bagus kan udah offline nih. Jadi untuk sarana dan prasarananya sendiri itu bagaimana, Bang? Terutama untuk program studi hukumnya. Ini sarana prasarana secara umum aja ya. Silakan, tidak apa-apa. Oh. Jadi untuk sarana prasarana dari saya nilai aja ya. Dari nilai 1 sampai 10 mungkin ya 6 lah mungkin, karena memadai lah, cukup memadai untuk pembelajaran kita. Mungkin karena kampus kita juga merupakan salah satu kampus yang sedang berkembang, jadi banyak pembangunan itu. Jadi yang saya tahu ya pembangunannya ya, yang bangunan yang sudah berdiri yaitu, tapi saya juga udah melihat sih kayak kita dari prodi hukum sudah punya ruang pengadilan sendiri, terus ruang ruang belajar perpustakaan yang memadai. Itu merupakan hal yang bagus lah, sarana prasarana kita menunjang pendidikan di sana gitu. Tapi kalau secara umum gitu ya mungkin karena dalam tahap pembangunan, jadi ya mungkin kalau diberi nilai ya 1 sampai 10 ya mungkin 6 lah, 6 atau 7 gitu. Baik, jadi memang karena kampus baru dan sedang berkembang, tapi untuk sarana dan prasarana yang saya tangkap sudah mumpuni ya untuk untuk keberlangsungan pendidikan untuk sendirinya itu. Oh iya Bang, saya pernah baca nih berbagai literatur karena di prodi hukum itu ada 3 jurusan gitu. Dari Bang Bagus sendiri nih, apakah ada arahan gitu entah dari prodi atau siapa yang akan membantu mahasiswa untuk menentukan passionnya tuh mau fokus ke apa gitu, ada nggak Bang kira-kira yang akan membantu mahasiswa seperti itu? Oh iya. Yang perlu kita ketahui sebenarnya kan setiap mahasiswa itu pasti punya dosen pembimbing ya, di mana dosen pembimbing itu bakal mengarahkan kita suatu hal yang positif gitu. Yang penting kita berkonsultasi.
intinya konsultasi. Karena dosen pembimbing itu bukan dukun ya, yang tahu kalau kita belum ngomong. Ya kan, bener kan? Oh, kamu mau konsultasi karena susah pilih jurusan ya? Enggak juga kayak gitu. Jadi kita harus konsultasi gitu. Pasti dosen pembimbing itu bakal mengarahkan ke hal yang positif. Misalnya, aduh Bu, saya bingung nih mau pilih jurusan apa antara hukum tata negara, pidana ataupun perdata gitu misalnya. Kira-kira saya ini cocoknya di mana ya Bu? Ibunya nilai. Kira-kira kamu kalau di pidana kayaknya nilaimu tinggi nih. Nggak mungkin kalau dosen tahu kalau nilai mahasiswanya di pidana tinggi, oh kamu cocoknya di mata kuliah penjaskes, nggak mungkin kan. Jadi pasti mengarahkan ke nilai yang tinggi gitu. Kira-kira kamu senang nggak nih di pidana? Oh saya senang Bu, mungkin bisa diarahkannya seperti itu. Yang penting intinya tadi berkomunikasinya bagus harusnya gitu, terhadap dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing itu tuh enak banget loh asli. Kita sharing itu apa aja terbuka gitu. Apalagi cuman bingung milih jurusan gitu. Hal pribadi pun kalau kita buka dengan dosen pembimbing itu bakal enak banget sih menurut saya itu. Oke, baik. Jadi selain dari dosen pembimbing yang akan mengarahkan, berarti memang ada apa yang harus dari kita sendiri ya, yang harus proaktif untuk mungkin bertanya dan sebagainya seperti itu ya. Ya benar-benar. Kan ini Bang Bagus kan ketua Hima nih. Dari Hima sendiri apakah siap membantu gitu kepada mahasiswa terutama program studi hukum yang apabila mengalami kayak bingung untuk pilih jurusannya ke depan, itu gimana Bang untuk Himanya sendiri? Apakah siap membantu gitu? Untuk Hima sendiri kan yang perlu kita ketahuin kan namanya himpunan mahasiswa itu kan yang di dalam himpunan itu adalah pengurusnya ya. Jadi semua yang di dalam prodi itu adalah anggota dari Hima. Iya kan? Benar nggak? Jadi kalau misalnya anggota dengan pengurus itu pasti sama-sama teman gitu kan. Ya sama aja kayak kita, kalau misalnya kita tadi konsultasi dengan dosen pembimbing sulit misalnya, atau canggung. Mungkin bisa konsultasi ke teman yang dari pengurus Himakum, yang lebih dekat. Mungkin dia bakal diarahkan lah. Kalau mungkin saya ada yang curhat ke saya atau cerita ke saya, pasti diarahkan dari Hima sendiri. Karena kan yang di dalam Hima sendiri, teman-teman sendiri sih. Pasti bakal ngarahin ke yang hal positif lah. Nggak mungkin juga ngarahin yang susah-susah. Tapi kalau terkait dengan pemilihan jurusan yang tadi bingung milih jurusan gitu ya. Sepengetahuan saya gitu kan kita dari semester 1, 2 sampai selanjutnya itu sudah kayak di awang-awang gitu, sudah dikasih tahu pelajarannya tentang sedikit-sedikit gitu. Pasti dia juga udah merasa, saya senang di hukum perdata nih, ngitung hukum waris gitu misalnya, ataupun saya sering ketemu kasus nih, atau saya sering buat kasus nih, nah saya contohnya di hukum pidana nih, biar besok kalau melanggar hukum nggak ketahuan misalnya gitu. Ataupun saya sering debat-debat gitu, atau saya senang politik gitu, mungkin saya ada jiwa-jiwanya ke hukum tata negara. Sebenarnya jiwa-jiwa seperti itu udah ada dari mahasiswanya sendiri, cuman karena mungkin mahasiswanya mungkin kurang pede ya, atau seperti apa, mungkin karena dia juga pengen curhat yang lain, mungkin seperti itu. Seharusnya sih kalau emang dia benar-benar kuliah dari semester 1, dia harus sudah tahu jurusannya mau kemana gitu. Tapi nggak tahu ya kalau tiba-tiba langsung semester 8 gitu tanpa lewat 1, 2, 3 itu nggak tahu saya. Mungkin seperti itu sih. Baik Bang, baik. Jadi emang dari diri sendiri ya, kalaupun Hima mungkin bahasa sekarangnya dicurhatin, ya siap untuk memberikan untuk membantu mengarahkan ya dari anak tersebut seperti itu. Terakhir nih Bang, ada saran nggak nih kepada teman-teman yang ingin bergabung dengan prodi hukum nih, ada apa nih kata-kata, masukan atau apa, silahkan Bang kalau umpamanya ada. Ya kalau misalnya teman-teman gitu yang mau gabung sama prodi hukum, ya gabung aja gitu, jangan canggung-canggung gitu. Kita kan terbuka, open banget gitu sama teman-teman dari mahasiswa yang baru gitu. Kalau misalnya dari mahasiswa baru gitu juga kebingungan kalau mau masuk prodi hukum nih, kira-kira prodi hukum ini susah apa enggak gitu, bakal diarahin sama kakak-kakak tingkatnya ya kan. Kita juga bakal open gitu sama mahasiswa baru gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam prodi hukum ya masuk aja gitu, jangan bingung-bingung. Saya ini orangnya nggak banyak ngomong Kak, nggak bisa ngomong Kak. Ya nggak apa-apa, masuk hukum aja gitu, karena di hukum juga nggak banyak ngomong, nggak apa-apa, yang penting hadir dalam kelas gitu. Ya kan, intinya seperti itu sih.
Karena semua orang di hukum tuh nggak semua orang bisa bicara gitu. Mungkin nanti ada yang di prodi hukum dia nggak pinter ngomong tapi dia rajin menulis bisa jadi notaris, ya kan? Mungkin kalau dia masuk prodi hukum dia nggak pinter ngomong, dia nggak pinter nulis tapi dia rajin ibadah, rajin puasa dan lain sebagainya, jadi cocok jadi menteri idaman. Mungkin seperti itu sih. Siap Bang, siap. Mantap sekali ya. Jadi memang terbuka sendiri dan juga uh, karena ini pertanyaan udah habis Bang dari kami. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Maaf sekali mengganggu waktunya liburan ini. Enggak, biasa aja. Terima kasih. Mohon maaf Bang apabila ada salah kata dari saya sendiri atau dari teman-teman yang bertugas untuk menyukseskan acara ini. Sekali lagi saya ucapkan maaf dan terima kasih. Ya, saya juga dari diri pribadi gitu terima kasih kepada panitia BMFest yang sudah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya juga gitu kan. Aduh, saya juga kadang-kadang merasa gimana gitu kalau diundang-undang gini, padahal nggak bisa ngomong. Enggak Bang, tadi bagus kok. Ya, itu ya teman-teman. Jadi acara kita pada hari ini kita telah membahas tentang program studi hukum bersama Bang Bagus. Nah, jadi sudah disampaikan beberapa, salah satunya untuk program studi hukum ya, mempunyai spesialnya tersendiri terutama di bidang militer. Dan untuk mungkin teman-teman yang kan ini kampus baru gimana sarana dan prasarannya sudah dijelaskan tadi, sudah mumpuni untuk melakukan pembelajaran juga. Jadi kepada teman-teman yang ingin gabung dengan program studi hukum Unjaya, langsung aja bisa daftar di website resmi PBDB-nya, atau mungkin bisa kepo-kepoin Instagramnya di Hukum Unjaya, ataupun dari Himakum sendiri juga punya Instagramnya, ataupun ada yang mau ditanyakan bisa ke website resminya kampus seperti itu. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah bertugas hari ini. Terima kasih kepada narasumber juga yang telah meluangkan waktunya. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini. Apabila ada kesalahan ataupun